Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Babilonia selalu terkenal dengan kisah raja-rajanya. Namun di sisi lain, ada juga terdapat kisah yang jarang diungkap dari kota Babel ini. Dalam Al-Quran, nama Babel diabadikan dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat tersebut berbicara tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Harut dan Marut. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, maksudnya tidak mengerjakan sihir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang artinya mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Lantas, siapakah Harut dan Marut itu? Benarkah keduanya malaikat yang diutus oleh Allah? Para mufasir berlainan pendapat tentang hal yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat mereka adalah orang yang dipandang soleh seperti malaikat. Serta ada pula yang menyatakan bahwa mereka adalah dua orang yang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Kaum Yahudi berpendapat dua malaikat yang disebut dalam ayat tersebut, yakni Harut dan Marut, adalah istilah dari Jibril dan Mikail. Dalam pandangan mereka, keduanya lah yang mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala mendustakan tuduhan Yahudi tersebut dan memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa Jibril dan Mikail tidaklah menurunkan sihir. Allah juga menyucikan Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan palsu yang menyebarkan sihir kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia di Babel, dan yang mengajarkannya adalah dua laki-laki yang bernama Harut dan Marut. Imam Al-Qurtubi berpendapat, kata Harut dan Marut dalam ayat itu adalah pengganti dari kata setan. Kata ma dalam kalimat wama unzila alal malakain merupakan manafi ataupun ditiadakan, bukan sebagai isi mausul yang bermakna yang. Jadi kata ma merupakan negasi dan diatofkan ataupun diikutkan kepada kalimat wama qaddara Sulaiman. Karena itu, kata Harut wa Marut merupakan badal ataupun pengganti dari setan. Imam Ibnu Katsir sedikit berbeda pendapat dengan pandangan Al-Qurtubi. Menurut Ibnu Katsir, Harut dan Marut maknanya bukan pengganti setan, sebab kata Ibnu Katsir hal itu tidak sejalan dengan gambaran setan. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki naluri yang mendorong manusia untuk menasehatinya agar berbuat kebaikan. Akan tetapi aku lebih cenderung kata Harut dan Marut dalam ayat itu merupakan pengganti manusia, ujar Ibnu Katsir. Karena itu, lanjutannya makna ayat itu adalah Sulaiman tidaklah kafir dan tidak diturunkan sihir kepada dua malaikat. Namun setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yakni setan mengajarkan sihir kepada Harut dan Marut, yang keduanya adalah dua orang manusia. Kemudian keduanya mengajarkan sihir kepada manusia lainnya. Keduanya tidak mengajarkan sihir kepada khayalak sebelum berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kami adalah fitnah." Maka janganlah kafir, karena itu Harut dan Marut merupakan badal dari manusia yang memiliki fitrah memberi nasihat. Papar Ibnu Katsir. Sementara itu, Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menjelaskan sebenarnya kedua orang itu sudah melarang Bani Israel mempelajari sihir, sebab sihir itu dapat mencelakakan mereka. Namun Bani Israel tetap meminta keduanya untuk mengajarkan sihir tersebut. Akibatnya terjadilah fitnah yang menyebabkan seorang suami bisa menceraikan istrinya karena sihir tersebut. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Banyak pihak juga yang mengatakan kisah seputar Harut dan Marut berkaitan erat dengan Israiliyat, artinya yang biasa diceritakan dan dibanggakan oleh kaum Yahudi. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah dalam kitabnya Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir, yaitu kisah-kisah Israiliyat dan palsu dalam kitab-kitab tafsir, juga menyebutkan kisah ini sebagai cerita Israiliyat. Dalam versi Yahudi, dikisahkan bahwasanya Harut dan Marut adalah malaikat yang tengah diuji oleh Allah. Saat itu malaikat tak setuju dengan penguasaan orang soleh sebagai seorang khalifah di muka bumi. Namun orang soleh berbeda dari manusia kebanyakan.
mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Malaikat lantas berpendapat, jikalau mereka diberikan nafsu, mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia soleh. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu, lalu diturunkanlah ke bumi. Setibanya di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Wanita itu kemudian menawarkan 3 hal kepada keduanya, yaitu menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr. Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamr hanyalah dosa kecil, pikir mereka. Maka mereka akhirnya memilih untuk meminum khamr, namun setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa besar itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita tadi. Karena Harut dan Marut gagal dalam ujian sifat, kemalaikatan keduanya pun dicabut. Allah yang murka dan memberikan pilihan kepada keduanya antara azab di dunia ataupun azab di akhirat. Maka mereka pun lebih memilih azab di dunia karena bersifat sementara agar selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babel hingga hari kiamat. Sementara digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Syekh Atiyah Saqor menyebutkan bahwa beberapa buku tafsir mengatakan kedua malaikat itu telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufasir ini bukanlah hujjah ataupun dalil. Hal itu berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Namun hal itu tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu para malaikat tidaklah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula rasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Al-Quran Surah Al-Anbiya. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 26-27. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Al-Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. Artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan ini, artinya sihir, dan janganlah kalian diperdaya dengannya. Sehingga kalian memisahkan seorang suami dari istrinya, dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan. Dikutip dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 2 halaman 472. Dan inilah sedikit kisah tentang Harut dan Marut, dua malaikat yang digantung di langit Babel, dan mudah-mudahan dengan sedikit kisah di video ini, dapat menambah pengetahuan kita tentang siapa sebenarnya Harut dan Marut itu. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.